Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka kalau kita melihat ya seperti yang tadi, yang sebelumnya kami utarakan bahwa untuk orang itu suka berkurban, maka sejak dini memang ada orang yang berpendapat ya atau berpikir ya sejak dini ya sering dilatih untuk bersedekah, sering dilatih untuk ya berkurban. Makanya ada ya yang di sekolah-sekolah itu yang ada urunan untuk berkurban. Nah, cuman kalau hal yang seperti ini apa juga seperti halnya di di perusahaan-perusahaan juga ada juga kadang-kadang ya. Jadi perusahaan itu penyembelih hewan kurban gitu kan, Mas? Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, ini lantas bagaimana? Apakah hal ini dibolehkan gitu kan? Artinya untuk kurban ini ya. Yang dimaksud nanti adalah pahala kurbannya apakah untuk kemana gitu kan? Siapa yang mendapatkan kan begitu ya? Nah, untuk hal yang seperti ini ya, contoh kita yang kembali ke yang awal tadi yang anak-anak sekolah itu. Karena itu kita membeli hewan kurban itu ditanggung oleh beberapa anak sekaligus. Dan satu sekolahan misalnya ada sekian ratus anak gitu kan, Mas. Ya. Tentu kalau ini anak-anak ini diikhlaskan untuk kurbannya ini misalnya sapi untuk 7 orang. Nah 7 orang itu misalnya ditujukan untuk si A, si B, si C, si D ya. Gitu kan sama 7 anak misalnya gitu ya, Mas. Nah, dengan catatan bisa seperti itu ya otomatis bahwa penyembelihan itu kurban itu menjadi sah sebagai hewan kurban, penyembelihan kurban dan pahalanya menjadi pahala kurban. Kalau dalam penyembelihan itu atau dalam berkurban ini ditunjukkan pada orang-orang yang dituju ya, artinya direlakan untuk orang-orang tersebut gitu ya. Tapi kan ini tentu perlu adanya musyawarah, mufakat, kan begitu ya, Mas? Ya. Kalau misalnya salah satu orang yang urunan ini tidak mufakat ya secara otomatis ini kan menjadi masalah, kan begitu. Maka kalau tidak ditujukan pada orang yang sebagai orang yang berkurbannya ya, sapi itu 7, kambing itu 1 orang. Maka ini termasuknya penyembelihannya bukan penyembelihan kurban, tapi penyembelihan biasa. Ya, penyembelihan biasa yang pahalanya hanya pahala kalau itu dibagikan pada orang, pada fakir miskin, dibagikan atau dihadiahkan pada orang-orang lain atau dibagikan pada anak-anak itu sendiri, ya pahalanya adalah pahala kita sedekah saja. Ya, pahala urunannya ya pahala urunan sedekah saja gitu loh. Ya pun demikian juga dengan perusahaan ya, dengan lembaga kalau berkurban hewan kurban apakah kambing ataupun sapi, ya alangkah baiknya itu diberikan pada seseorang di karyawan itu sendiri atau di direksi itu sendiri. Untuk siapanya ini yang penting gitu loh. Ya, untuk si A, si B, si C, si D yang tidak melebihi daripada batas syariat yang telah ditentukan. Maka kurbannya ini walaupun itu adalah uang perusahaan atau uang lembaga yang memang sudah diflotkan untuk urusan seperti ini ya, yang sudah sepakati ya untuk urusan seperti ini, untuk penyembelihan kurban, maka penyembelihan kurban ini menjadi sah kurbannya dan juga pahalanya akan menjadi pahala kurban untuk orang yang dituju tadi. Tapi kalau tidak ada ijabnya, namanya kesepakatan di awalnya ya. Ini uang perusahaan ya memang sudah ditujukan untuk kurban gitu kan. Tapi tidak ditujukan pada si A, si B, si C-nya. Ya otomatis penyembelihan itu hanya penyembelihan biasa. Yang artinya pahalanya adalah bukan pahala ibadah kurban lagi, adalah pahala sedekah biasa.
Ini yang perlu kita ingat juga ya. Jadi monggo ini bisa untuk direnungkan ya. Jadi ya memang alangkah baiknya kalau satu lembaga apa yayasan apa sekolah itu mau mengadakan penyembelihan kurban, ya alangkah baiknya supaya ibadahnya itu menjadi ibadah kurban, yo lebih baik itu tadi harus ditujukan pada seseorang yang disepakati untuk siapanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah bahwa setelah terjadinya penyembelihan kurban, kemudian ya dicacah-cacah macam-macam, kemudian kan yang jadi pikiran lagi adalah bagaimana mendistribusikannya gitu kan Mas. Ya, ini kan kadang-kadang juga menjadi ya banyak pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Yang begini boleh apa enggak, yang begitu boleh apa enggak. Kemudian bagaimana ini panitia itu boleh makan daging kurbannya apa enggak. Kan rata-rata tempat kita menggunakan panitia Mas ya. Ya, panitia kurban gitu ngomongnya. Kerennya kan gitu ya. Ya, apalah namanya panitia juga boleh atau juga bukan panitia juga boleh. Intinya kalau menurut saya itu ya membantu orang yang berkurban. Ya, cuman karena lebih terorganisasi lebih terorganisasi ibaratnya gitu kan ya, dibentuklah ibaratnya itu kepanitiaan. Nah yang paling penting dulu ya, sekarang kita bicarakan yang paling penting. Sebetulnya kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini penggalan ayat ya, jadi bukan ayat yang utuh satu ayat enggak, tapi penggalan. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Yang artinya kurang lebih adalah maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi kalau kita melihat ayat ini ya penggalan ayat ini, Allah memerintahkan dari daging kurban ini itu sebagian untuk dimakan orang yang berkurban sendiri. Dan sebagian lagi dibagikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi disedekahkan itu maksudnya. Sedekahkan buat orang-orang miskin, orang yang fakir, orang yang memerlukan gitu ya. Yang sengsara hidupnya. Yang kadang-kadang ya orang sengsara itu ya memang kalau kita melihat ya. Kadang-kadang kita suka gerentes juga ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu yang masyarakatnya banyak juga yang kadang tidak punya gitu ya, ataupun yang di pinggiran-pinggiran kota itu. Ya banyak sih sebetulnya, nggak di kota, nggak di kampung, nggak di mana saja lah. Sebetulnya banyak orang yang memang sengsara. Jadi kadang-kadang pengen daging saja, pengen makan sama daging saja itu nunggu setahun sekali. Ya masih ada, ya masih ada. Ya artinya bahwa ini kembali pada yang pernah kami utarakan bahwa tujuan kurban itu kan selain ibadah ritual yang memang perintah Tuhan untuk taqarrub atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga memang punya dimensi sosial ya. Jadi artinya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Cuman memang kalau daging kurban itu ya itu hanya boleh dibagikannya itu memang mentahannya ya, bukan matang, bukan setelah dimasak. Memang itu syariatnya memang begitu. Jadi ini ngomong di logika ya orang iso masuk logika yang memang syariatnya gitu, harus yang mentahannya saja. Ya, kalau kita membagikannya. Ya. Beda dengan akikoh ya, akikoh itu kan dibagikan setelah kita masak. Tapi kalau kurban enggak, mentahannya. Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian di dalam firman Allah berikutnya di dalam surat Al-Hajj juga ayat 36. Ya. Ini juga penggalan ayat ya.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Yang artinya kurang lebih adalah maka makanlah sebagiannya dan berikanlah orang yang rela dan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Jadi kalau melihat ayat ini bahwa selain dimakan untuk dirinya, sebagian juga diberikan pada orang yang suka atau rela kalau diberikan, ya. Dan juga artinya rela ini memang tidak minta, kok kita kasihkan lah gitu. Karena mungkin melihat tetangga kita, ya, teman kita gitu kan. Apalagi orang-orang yang minta kalau masih ada ya kita berikan gitu kan. Jadi ini kalau kita melihat dari firman Allah ini, ya. Jadi kita boleh memberikan pada orang yang tidak meminta pun kita boleh gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya, itu juga Rasul bersabda, ya, di sini, ya, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an lahumil adahi fakulu minha waddakhiru. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa dahulu saya, kata Nabi besar Muhammad SAW, melarang kalian memakan daging hewan, maksudnya daging hewan kurban. Maka sekarang makanlah darinya dan simpanlah. Jadi begini, kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW itu dulu pernah melarang, memang pernah melarang orang itu makan, orang yang berkurban itu makan daging hewan kurban. Itu pernah melarang. Ya, karena memang ada satu peristiwa yang di dalam sejarah, dalam riwayat itu, karena saat itu terjadi satu musibah, adanya penyakit, kemudian juga ada ya banyak orang yang memang kekurangan untuk ya anggap saja adalah banyak orang yang kekurangan gitu, ya. Maka orang-orang yang berkurban itu nggak boleh menyimpan daging kurbannya, ya, harus dikeluarkan, dikasihkan sama orang-orang yang membutuhkan tadi. Ya, ini ada riwayatnya kalau nggak salah seperti itu, ya. Riwayatnya seperti itu, ya. Maka boleh saja, ya, boleh saja. Nah, sekarang ini, ya, kalau yang berkurban itu selain memakan daging kurbannya dan masih ada sisa, dan sisanya itu disimpan, dimasukkan lemari es gitu, ya Mas, di freezer, ya, walaupun waktunya lebih 3 hari, ya monggo, dipersilakan saja, boleh. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, simpan untuk persediaan, itu boleh, ya. Tapi kembali lagi, ya, bahwa ingat bahwa tujuan daripada berkurban itu kan sebetulnya semata-mata hanyalah untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk tujuan-tujuan yang lain, ya, untuk kepentingan diri sendiri di luar itu, ya sebaiknya ya disisihkan dulu lah, ya. Artinya nggak usah dipikirin dulu, ya. Yang penting ya kalau ada sisi dimensi sosialnya, ya kita utamakan yang dimensi sosial, ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya kira-kira seperti itu, ya, semoga ada manfaatnya. Bila itu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.